Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vega Citra Permatasari dari Divisi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal mata kuliah Sistem Akuntansi. Pengertiannya, menurut Mulyadi tahun 2017, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan pengertian menurut Jason Scott, sistem pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai. Tujuan pokok sistem pengendalian internal. Tujuan pokok akuntansi yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Tujuan pokok administratif yang pertama, mendorong efisiensi. Dan yang kedua, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Mulyadi, unsur pokok pengendalian internal ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Yang ketiga, praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Internal Control. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (KOSO) tahun 1992 menerbitkan Internal Control Integrated Framework atau IC sebagai panduan kerangka pengendalian internal dan telah diterapkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Kerangka KOSO IC digunakan untuk perusahaan yang berbasis komputer. Komponen KOSO Internal Control. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment, mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Terdapat 7 unsur, yaitu integritas dan nilai-nilai etika, komitmen akan kompetensi, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan Dewan Direktur dan Dewan Audit. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian meliputi otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak, pemisahan tugas, pengembangan proyek dan perolehan, mengubah pengendalian manajemen, mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan, pengamanan aset, catatan, data, dan yang terakhir, pengecekan kinerja independen. Yang keempat, informasi dan komunikasi, memahami bagaimana transaksi dimulai, data diperoleh, arsip diakses, data diperbarui, data diproses, dan informasi dilaporkan. Dan yang kelima, pemantauan. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal? Perusahaan profesional terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan atau manajemen profesional. Pertanggungjawaban pengelolaan disajikan dalam laporan keuangan. Keandalan informasi keuangan ditentukan oleh pengendalian internal akuntansi. Jadi, yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal perusahaan adalah top management. Konsep yang salah tentang sistem pengendalian internal, yaitu hanya direktur keuangan yang bertanggung jawab, direksi lain kurang mendukung. Sistem pengendalian internal dapat menggantikan kekurang ahlian dalam mengelola perusahaan, sering disamakan dengan unit satuan pengawasan internal perusahaan, dan sistem pengendalian internal menjadi tanggung jawabnya. Rancang pengendalian internal akuntansi.
Yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan dicatat dan dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan, pencatatan yang terjadi dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, pengendalian umum atau general control yang meliputi organisasi, pengendalian terhadap sistem dan program, dan pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Yang keempat, pengendalian aplikasi atau application control dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus tiap aplikasi yang terbagi dalam pengendalian preventif dan pengendalian detektif atau yang bersifat korektif. Sekian penjelasan tentang sistem pengendalian internal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.